Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Beberapa saat setelahnya, pimpinan sekte nampak sangat sibuk dengan aktivitas hari-harinya. Ya, tepat setelah murid-murid kembali dari Istana Laut Utara, ada banyak hal yang harus disempurnakan oleh Hyunjong, seperti perbincangan dengan Tanggunak terkait aliansi kawan surgawi, lalu membicarakan masalah perdagangan dengan guild pedagang Yunha, dan juga kontrak jual beli dengan Istana Laut Utara. Hari-harinya saat ini benar-benar penuh dengan kesibukan. Walau bagaimanapun, Hyunjong nampak sangat senang karena murid-murid telah kembali dengan selamat. Lalu ia pun bertanya kepada Unam apakah ada hal lainnya, dan Unam pun menjawab, "Oh, itu pimpinan dari gerbang Huayin ingin bertemu dengan Anda. Nampaknya ia ingin mendiskusikan sesuatu yang penting." Hyunjong bertanya kira-kira apa yang ingin didiskusikan. Lalu Unam menjelaskan, "Oh, itu terkait dengan penambahan cabang gerbang Huayin. Walaupun sudah agak terlambat, tapi sepertinya ia berencana untuk menambah 2 cabang lagi." Tentunya itu adalah informasi yang baik. Semakin banyak cabang yang dimiliki oleh Gunung Hua, semakin banyak juga keuangan yang akan masuk kepada Gunung Hua, dan itu benar-benar akan sangat membantu mereka. Tidak hanya itu, menambah cabang juga berarti bahwa gerbang Huayin saat ini sudah sangat stabil, dan popularitas Gunung Hua nampaknya juga perlahan telah meningkat. Lalu Unam pun menambahkan sesuatu, bahwa ada orang-orang Gunung Hua yang dahulu melarikan diri ingin kembali. Tentunya kata-kata tersebut membuat Hyunjong sedikit jengkel karena itu mengingatkannya kepada para seniornya yang sebelumnya ingin mengambil alih Gunung Hua lagi dengan tanpa malu-malu. Lalu Unam pun menjelaskan, bukan seperti itu pimpinan sekte, nampaknya mereka juga masih memiliki urat malu. Mereka hanya ingin membuka cabang seperti gerbang Huayin, dan nampaknya mereka juga telah membicarakan hal tersebut kepada pimpinan gerbang. Jika itu penjelasannya, Hyunjong pun merasa sedikit senang, dan semua pencapaian tersebut karena usaha keras dari anak-anak. Lalu Unam pun menambahkan, tidak, pimpinan sekte juga berperan penting atas semua ini, dan Hyunjong kembali menanggapinya, jika itu semua karenaku, maka Gunung Hua sudah akan berkembang dari dulu. Ya, Hyunjong nampaknya sangat tahu diri jika mengklaim pencapaian orang lain itu malah akan menghancurkannya dari dalam. Lalu Hyunjong kembali bertanya, apakah itu semua Unam? Dan ternyata Unam memiliki satu hal lainnya. Awalnya ia agak ragu-ragu, dan pada akhirnya ia pun mulai menceritakan yang intinya Chungmyun ingin pergi ke Shaolin dan menghajar kepala biara. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Hyunjong terbatuk. Lalu ia berkata, kita bisa menunda itu nanti. Dan Unam pun menanggapinya, tapi pimpinan sekte sepertinya Chungmyun sudah sangat kesal dan tidak sabar. Ya, semua itu karena informasi yang diberikan oleh kepala biara tentang Laut Utara sangat-sangat berbeda. Hampir saja murid-murid Gunung Hua berakhir dengan sangat tragis jika tidak ada Chungmyun. Dan itulah yang membuatnya kesal. Tentu saja pimpinan sekte juga paham terkait dengan hal tersebut. Oleh sebab itulah ia ingin pergi menemui kepala biara secara langsung. Tapi permasalahannya itu tidak mungkin terjadi. Unam bertanya, kenapa demikian? Dan Hyunjong menjelaskan bahwa itu bisa berjalan dengan mudah jika
ia pergi seorang diri. Tapi permasalahannya pasti Chungmyun akan merengek dan dengan berbagai macam alasan pada akhirnya ia akan ikut serta. Dan tentunya jika Chungmyun ikut maka permasalahan mungkin tidak akan terselesaikan, malahan menjadi semakin lebih besar. Tentunya keduanya tahu benar bagaimana sifat Chungmyun. Jika orang biasa pada dasarnya akan membalas pukulan jika ia diberi satu pukulan, maka tidak dengan Chungmyun. Ia akan membalas 100 pukulan jika diberikan satu pukulan. Dan bisakah kau membayangkan apa yang terjadi di sekte Shaolin jika aku membawanya? Memikirkannya saja sudah membuat Unam gemetar. Ya, pada akhirnya pimpinan sekte memutuskan untuk membahas hal tersebut nanti jika amarah Chungmyun sudah mereda, dan Unam pun setuju. Lalu pimpinan sekte kembali bertanya apakah ada hal lainnya, dan sepertinya ada suatu hal yang mengganjal tapi sulit bagi Unam untuk menjelaskan. Oleh sebab itulah ia bertanya hal lainnya. Bagaimana dengan Raja Nokrim? Apakah anak-anak terganggu dengan kehadirannya? Pimpinan sekte pun menjawab, sepertinya saat ini mereka sudah tidak terlalu peduli karena Chungmyun lah yang membawanya. Bahkan jika ada harimau berbicara di sini, sepertinya murid-murid juga tidak akan terlalu peduli. Unam sedikit tenang dengan hal tersebut. Lalu pimpinan sekte merubah ekspresinya. Kini ia menjadi sedikit serius dan berkata, Unam, cobalah untuk menyelesaikan masalah aula keuangan saat ini. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Unam terkejut karena masalah aula keuangan biasanya diselesaikan oleh pimpinan sekte. Lalu Yunjong menjelaskan, aku tahu itu tapi aku juga sudah tua. Walaupun aku telah meminum pil yang diberikan oleh Chungmyun, tapi seiring berjalannya waktu pasti kepekaan dan indera-inderaku akan menurun. Oleh sebab itulah kau harus beradaptasi dari awal. Ya, kala itu Yunjong ingin menyerahkan kursi pimpinan sekte selanjutnya kepada Unam karena menurutnya ialah yang paling cocok. Tapi ternyata Unam menolak. Jika itu hanya menyelesaikan permasalahan aula keuangan dengan biasa, maka ia akan mengikuti perintah Yunjong. Tapi jika itu dipersiapkan untuk dirinya menjadi pimpinan sekte, maka Unam menolak. Tentunya Unam tahu benar bagaimana kapasitas dirinya. Jika itu Gunung Hua yang dahulu, maka Unam dengan senang hati akan menerima posisi pimpinan sekte. Tapi tidak dengan Gunung Hua saat ini yang terus saja berkembang. Dirinya masih sangat kurang, bisa-bisa Gunung Hua malah jatuh jika dipimpin olehnya. Ia bahkan tak segan-segan menyarankan agar Ungamlah yang menerima posisi tersebut. Tapi pimpinan sekte sudah tahu bagaimana kapasitas Ungam. Walaupun seni bela dirinya tidak terlalu buruk, tapi ada beberapa hal yang membuat dirinya tidak terlalu cocok untuk menjadi pimpinan sekte. Ya, terjadi kebuntuan hingga pada akhirnya Unam pun menyarankan sesuatu yang tidak biasa. Ia pun berkata kepada Yunjong, pimpinan sekte, kumpulkan saja seluruh murid kelas 1 dan katakan bahwa Baekjun yang akan melanjutkan posisimu. Tentu saja itu adalah ide yang sangat tak terduga. Yunjong bahkan sedikit marah dengan gagasan tersebut karena apa yang dikatakan Ungam belum pernah terjadi sebelumnya. Walau bagaimanapun, kelas 1 lah yang akan menjadi kandidat pimpinan sekte selanjutnya. Adapun Baekjun, ia masih terlalu muda. Lalu Unam pun mulai menjelaskan, pimpinan sekte, jika Anda masih bertahan sampai 20 tahun ke depan, aku yakin saat itu Baekjun sudah sangat matang. Dan aku yakin pula bahwa murid-murid kelas 1 tidak ada yang protes. Saat ini di antara seluruh murid Gunung Hua, Baekjun lah yang melambangkan kecakapan dalam perkembangan kemampuan. Lalu Yeonjung melambangkan kestabilan, dan jika mereka berdua bekerja sama, pastinya Gunung Hua di masa depan akan sangat cemerlang.
Tentunya itu bukanlah ide yang buruk. Walau demikian, Yunjong masih sangat khawatir. Kenapa? Karena apakah Unam benar-benar akan menyerahkan posisi pimpinan sekte kepada Baekjun? Dan dengan tegas, Unam pun menjelaskan, tenang saja pimpinan sekte, aku tidak akan mundur. Ya, walaupun aku bukan pimpinan sektenya, tapi aku tetap akan mengawasi Baekjun. Mendengar hal tersebut, Yunjong pun merasa sedikit tenang. Lalu terfikirkan sebuah hal gila, yaitu bagaimana jika Jungmyeon yang menjadi pimpinan sekte? Bukankah ia pernah berkata jika ingin menjadi pimpinan sekte? Mendengar kata-kata tersebut dengan sangat tegas, Unam pun menjawab, jika demikian kita harus menghentikannya. Bagaimanapun caranya, seluruh murid harus bersatu dan menghentikannya. Jika Baekjun dan Yeonjung bisa menggambarkan gunung gua yang cerah di masa depan, tapi Jungmyeon ia akan membawa gunung gua kepada kehancuran. Ya, walaupun Unam sadar bahwa Jungmyeon memberikan banyak kontribusi kepada gunung gua, tapi masalah pimpinan sekte adalah cerita yang berbeda. Bahkan seekor keledai akan tenang jika ada seseorang yang mengendalikannya. Tapi bagaimana jika tali kendali tersebut lepas? Maka keledai tersebut akan di luar kendali, dan itulah apa yang akan terjadi jika Jungmyeon memimpin sekte. Tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Oleh sebab itulah Jungmyeon tidak boleh menjadi pimpinan sekte. Dan entah bagaimana, pada akhirnya Yunjong pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Unam. Tapi beberapa saat setelahnya, mereka berdua pun mendengar keributan dari luar ruangan. Dan nampaknya sesuatu yang buruk telah terjadi. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Gua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.